Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabtadi'u ta'allumana wa ta'limina wa ta'limana di suratul Fatihah, di suratul Fatihah, Al-Fatihah. Hayya nastamir darsana was-sahih. Ya kemarin was-sahih. Sahih segote apa? Nah, cepat was-sahih segote apa? Apa? Fi'il madine? Fi'il madine? Apa? Sahha fi'il mudhari yasihu, sahha yasihu, sahih. Padha artine tapi penggunaannya sing beda. Salat musyah niku piye bahasa Arab? Salat musyah. Utawa ngene, apa salatku sah nggih? Salatku sah enggak ya? Ngono bahasa Arabe piye sih? Salatku sah enggak ya? Aku bahasa Arabe piye? Salatku sah enggak ya? Apa ta bahasa Arabe ta? Bener iki. Salatku sah enggak? Salatmu sah apa salatmu terserah? Salatmu sah enggak sih? Bahasa Arabe piye? Ojo enggak iso lho, kudu iso. Mosok isine gurune ngulang bahasa Arab nyamno muni ngene ora iso. Ya. Al tasihu salat iki apa enggak sih? Salat musa apa enggak sih sing apa enggak piye? Karek sithik. Hal tasihu salatuka amla. Amla ya. Jadi salatmu sah enggak sih? Hal tasihu salatuka amla. Salatmu kok, salatuki, salatmu ya, salatuki. Atau nganggo fi'il madhi kena. Iki sekedar meng-refresh saja. Atau pakai fi'il madhi, fa'il madhi hal sahhat salatuka amla fi'il madhi. Nek nganggo jumlah ismiyah iku mau jumlah fi'liyah jenenge, baik fi'il mudhari maupun fi'il madhi. Nek jumlah ismiyah misal fi'il ma hal iku mau jenenge jumlah fi'liyah kan dua. Hal tasihu salatuka amla atau hal sahhat salatuka amla. Jumlah fi'liyah dua-dua. Artinya padha, salatmu sah enggak? Nek nganggo jumlah ismiyah piye Azhar? Nek jumlah ismiyah piye? Maksud bahasa Arab kan bisa dua gitu. Uno jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nek jumlah ismiyah piye? Engko dieling-eling. Oh, dieling-eling lho iki masalah ngubah ngene iki wis iso kudune hanya konsen. Konsen lek ora konsen yo lali-lalinan terus. Lek konsen gampang paham ini. Iso enggak sing jumlah ismiyah salatmu sah enggak ngono? Apa piye? Rik enggak ngerti. Kekonoin jumlah ismiyah kayak salatmu sah enggak? Bukan hal tasihu salatuka amla atau hal sahhat salatuka amla. Itu jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ini lali ya. Oke ya. Diubah artinya pada bahasa Indonesia tapi gunakan jumlah ismiyah. Iki merefresh. Nah, ini engko konsen-konsennya ketemu ya enggak iso jar. Aku kesek iki jajal iki jumlah ismiyah. Salatmu sah rak sih bahasa Arabe. Jumlah ismiyah. Hal ya terus am lah bener lah dil
Jawabe hal sholatuka sahihun amla. Bener tak? Bener? Iki ora tulis iki langsung bener ora ama dil ta jawabe apa? Tak ulang lagi hal sholatuka sahihun amla ngono ya. Bener tak? Muni bener-bener tak? Ma harus salah bener ya? Bisa kalah. Hal sholatuka shahihatun amla. Harus muannas juga khobare. Ya, kurang teliti. Itu kurang kulino. Makanya ini lek kulino yo sampai segini. Meleset wis bener mubtada khobar. Hal sholatuka lek maknane jo utawi apa toh utawi salatmu iku shahihatun sah amla atau tidak. Jumlah ismiyah itu mubtada khobar zar ya. Hal sholatuka shahihatun. Kenapa shahihatun? Karena sholatun muannas. Lek mudzakar ya shahihun. Kurang teliti sidik. Itu harus terbiasa. Kita lanjut. Ya. Merefresh. Ini merefresh pelajaran mulai lama ini saja. Nah, kalau ini membahas dulu. Nufud asluhu aslinya adalah min nufudis sahmi, yaitu nufudis sahmi panah. Apa nufud itu? Wa bulughul maksud minar ramyi, yaitu apa? Bulughul maksud. Apa bulughul maksud? Walah kok duanteng apa ya? Bulughul maksud sampainya tujuan dari panah memanah. Itu maksud dari nufud. Nufud apa? Sampainya maksud sampainya maksud tujuan pada sebuah panah. Wa kadzalika demikian juga sampainya al-aqdu akad. Idza afada al-maqsuda al-matluba minhu sumya dzalika nufudan. Nek basa Jawa, idza afada, nek akad itu bermanfaat, berfaedah, berfungsi pada al-maksud tujuan, al-matlub yang dicari pada tujuan. Kalau akad itu maidai dari tujuan, maka sumya dzalika diarani akad tersebut diarani nufudan, berlangsung. Kowe apa sih tujuan nikah? Apa Zar? Dia pengen nikah enggak Zar? Hah? Iya tahu. Tapi kan biasa. Iya sok ben ngono gitu. Ben ki melak Zar. Wong sok ben tetep pengen nikah. Yo ki iki melak iki. Apa tujuannya nikah? Apa jejali? Tujuan iki maksud engko ben apa? Wala gayamu sunah rasul. Gayamu sunah rasul berarti sampeyan nikah nizarae ben gelem di wayo sunah rasul gaya. Iya gaya sunah rasul. Apa maksudnya nikah? Ben halal kumpul karo bojo karo lanang iku tujuane. Ya memang kene halale wati, halale kumpul karo wong lanang iku tujuane. Ben iku tercapai piye kudune? Ben kowe iso turu, ben iso ya wis turu karo wong lanang sing ora dulurmu ya iso kelon lah ngono. Iku piye? Harus nikah itu harus akad ya. Jika akad itu mau idza awada akad itu bermanfaat, berfungsi pada maksudmu. Maksud nikahmu apa? Ben iso sah ya. Ben iso turu karo ben maksud maka akad tersebut dinamakan nufu. Berlangsung. Berarti akadnya itu berlangsung dan dianggap. Itu jadi pengertian sah. Jadi itu menurutnya kadzalika al-aqida afatal maksud al-matlub kan sebut cari toh. Maksud itu sebut cari toh. Wa qayamu sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah iki dinikahi bisa didobel iki.
Faida tarot taba. Dan ketika menjadi teratur alal akdi karena akad apa mayak sudumin sesuatu yang dituju jika berakibat atau menjadi teratur alal akdi karena akad apa yang menjadi teratur mayak suduminhu sesuatu yang dituju seperti mitlul bai ida afadal milku seperti baik jual beli ketika jual beli itu tujuannya apa? Jual beli tujuannya apa? Pindah ke kepemilikan. Pindahnya ke kepemilikan, ya. Contohnya jual beli ketika berfungsi pada kepemilikan. Ida afadal milka. Jika jual beli itu berakibat atau berfungsi memindahkan kepemilikan. Asal gonmu tak cukup jadi pindah gon aku kan ngono. Itu tujuannya itu jual beli. Wan nikah dan niki yo zat dan wan nikah dan nikah tujuannya ida afada ketika nikah itu bermanfaat pada apa kuatannya? Apa? Hilal wati sahnya halalnya wati kumpul wal khul'u dan khul'u ini cerai yang nyuruh sing wedok mbayari ya khulu wal khulu itu adalah cerai talak itu kan orang lagi tapi ini sing kebelet cerai iki sing wedok jadi sampai mbayari lek ning kene istilahnya rafa ngono rafa sampai sing lanang diganti rugi kae mas kawinmu piro iki tak bayari lah pokoknya aku dicerai gitu. Wal khuu ida afada bainunatal zaujati jadi golek bainunah itu apa sepet iki bainunah ning iki ra ono golek bainunah saya ngerti maksudnya gini tapi pengertian nek ngene apa ono enggak ning iki ora ono ta bainunah cepet ta aja dolanan bainunah khuluk cerai yang diprakarsai dan diberi ganti sing bayari ganti rugi bareng wong wedok mbok kae pernikahannya piye pokoke terus khuluk kenapa apa ini orang golek ayo bainunah ayo ora ketemu di lingkungan tapi jajali golek ya ora ketemu. Bainunatun. Apa ri? Ya. Bainunatun apa? Ba ya nun wawu lho ya. Ya. Terus urung nang temune menjadi jelas tentang memeriksa mengecek yang menjelaskan tentang spesifikasi pendidikan demonstrasi mengungkapkan menjelaskan maupun jelas menerangkan pembebasannya dan lain-lain. Ya, enggak memang itu jadi istilah fikih. Ono sing ketemu nih, ora ketemu wong delok laine. Ketemu ya wes, ya kok. Bukan tidak protes. Ayo apa padha iki? Padha kabeh. Sing beda ya okta. Sing didelok beda. Oh iya. Ya, maksudnya iki bainunah itu definisi kok enggak. Jadi lek wong wedok wis banget gak seneng sing lanang padahal sing lanange mau nyerai itu bisa minta nyerai ganti rugi. Lek ning Indonesia itu malah dengan mengajukan tuntutan, jenenge tuntutan rafa. Tapi nanti diizinkan hakim apa ora. Tapi lek misalnya orang nganggo ora iki wis wong lanang kon megat engko tak ganti rugi apa mu, tak tambahi sisan ben pegat. Lah itu mengakibatkan bisa cerai dan akibatnya adalah cerainya namanya cerai
bain. Nggak rasa. Jadi tolak itu ada tolak bain, ada tolak raj'i. Ngerti? Ya. Tolak raj'i itu tolak selain tolak 3, talak 3. Lek dicerai ya pokoknya tak cerai. Berarti tolak sebelum masa rujuknya itu habis, wong lanang iso wis kowe tak rujuk, ora sida tak cerai. Itu sah kumpul meneh meskipun tidak ada akad qabil tu meneh. Itu jenenge talak raj'i, talak rujuk. Itu haknya wong lanang bar nyerai. Ya, tapi lek jenenge talak 3 wis tak talak terlalu banget mangkele perkara selingkuh mungkin apa ketahuan, itu tidak boleh dirujuk. Malah syaratnya iso kudu disela-selani bareng. Kudu disela-selani kan ono ceritane. Jadi lek wong lanang wis nyerai 3 kali atau sekali enggak apa-apa tapi istilahnya cerai talak 3 itu enggak boleh dirujuk. Buat dinikah pun enggak boleh. Kecuali sing wedok iku wis nikah wong liya dan dicerai lagi mbok baleni entuk. Kapokmu kapan ngono. Maksudnya kan tujuane ngono. Kapokmu kapan? Gedeng ya gedeng aja kebablasan ngono. Sapa meneh engko dadi nyanding kan ngono kan. Itu pelajaran maksudnya itu pelajaran kowe gedeng-gedeng aja nemen-nemen engko sapa meneh nyanding. Jadi dikai pelajaran sampai nalakmu telu ngono. Iku ora entek baleni kecuali bojomu wis dienggo wong liya neh. Bekas bojomu dienggo wong liya neh digedeng lagi sembalik. Itu talak bain. Lah bainuna itu bainunatuz zauji itu berarti gini karena nyerainya sing ngongkon sing wedok iku mau maka cerainya juga cerai bak. Enggak boleh kok balen. Sing wedok wis kebelet neh njaluk bali ora iso wis kadung. Itulah menjadi karena perbuatannya wong wedok iku mau mbayari kon nyerai, enggak bisa dikembali, enggak bisa dibaleni. Karena wong wedok ora ndek hak cerai terus malah wis sampai mbayari. Itu banget gedenge kan. Bainunat. Lah itu bainunatuz zawaj ketika khulu, perceraian dengan inisiatif dan biaya ganti rugi oleh perempuan bermanfaat pada bainunatuz zaujah. Bainunai perempuan, istri. Apa bainunah berarti? Bainunah berakibat apa berakibat pada cerai yang tidak memungkinkan kembali. Bainunatuz zaujah. Maka iki mau jawabnya idza afada. Idza afada 1 nikah berakibat pada milik jual beli berakibat pada milik, nikah berakibat pada sahnya halalnya wati dan khulu menjadi berakibat tidak bolehnya kembalian ini kila maka dikatakan lahu untuk hal tersebut dzalik kula ini dikatakan sahihun adalah sah wa yu'taddu bihi dan dianggap itu berlangsung dan dianggap. Jadi nikahe mau dianggap dikatakan berlangsung dan dianggap. Jual belinya berlangsung dan dianggap. Ya titik. Terus bacanya terusan niku fal iktidadu. Kemudian iktidad sebutnya apa? Masdar fi'il madinya iktadda dan penganggapan tersebut bil akdi. Penganggapan dengan bil akdi dengan akad huwa iku al muradu liwasfi bisika. Itulah yang dimaksud al muradu yang dimaksudkan liwasfihi bisika, yaitu untuk mensifati dzalik tersebut pernikahan dan sebagainya untuk mensifati bisikah dengan sah. Nah. Jadi sing diarani iktidar apa
tidak mau keberlangsungan dengan akad tadi itu yang dimaksudkan untuk mensifati proses tadi disifati dengan sah. Wa biqaulihi nafidan, dan keberadaannya zalik apa mau? Jual beli, nikah, khulu. Keberadaannya tersebut nafidan, berlangsung. Walau iktafa bi ahadil lafdaini, apa artinya? Kalaulah cukup, iktafa cukup. Falau iktafa, kalaulah cukup bi ahadil lafdaini dengan salah satu lafaz. Apa salah satu dari dua lafaz. Ini dua lafaz. Maksudnya apa? Salah satu dari dua lafaz. Dua lafaznya mana? Nufud sama yu'tadubi, artinya berlangsung dan dianggap. Jika cukup dengan salah satu dari dua lafaz keberlangsungan dan dianggap, karena aula itu menjadi, maka itu menjadi lebih pas, aula lebih pas minal jam'i bainahuma, daripada mengumpulkan kedua lafaz tersebut. Jadi sakjane nganggo kata berlangsung untuk wis cukup, Bro. Nikahe berlangsung wis cukup. Lek iku dianggap wis cukup ya wis, enggak usah ono dianggap. Nikahe dianggap ya wis cukup, misalnya cukup. Itu nganggo satu kata, ini kalimat ini maksudnya. Kalau itu dianggap cukup, maka itu wis pas. Itu lebih pas daripada dua kata. Ini maksudnya menerangkan gitu. Karena apa? Fa innal alfat apa? Toyota Alphard. Fa inna alfat, karena sesungguhnya jamak dari lafdun. Lafal, kata-kata. Al mutaradifatu. Al mutaradifata, sorry. Fa innal alfadha al mutaradifata, yang sinonim. Apa sinonim? Ayo, sinonim apa? Ya, sinonim apa? Persamaan kata. Ya pinter. Anonim lawan kata ya. Muqabilah itu anonim, lek mutaradifah itu sinonim. Jadi kata-kata yang sinonim nganggo fi'il mudhari, dijauhkan firrusum, dari ilustrasi. Ya, untuk mengilustrasikan itu lah iso luwih apik nganggo satu kata yang sudah daripada maksud kata sinonim nol maksudnya. Karena definisi kan lebih singkat. Praktis, mudeni wong ora iso digugah, itu definisi. Sebaik mungkin tidak bisa digugah. Itu maksudnya mutaradifah sinonim. Jadi lek wis menurutmu nganggo istilah berlangsung wis cukup ya wis iku wae. Jadi yang sah itu apa? Sesuatu yang terkait dengan berlangsungnya sesuatu. Sesuatu yang terkait dengan berlangsungnya sesuatu misalnya itu sah. Iya, itu cukup tok berlangsung tok wis ya. Yang wis ngono tok ora apa-apa. Wis sah itu mbakas. Atau sesuatu yang berkaitan dengan dianggap wis cukup juga ya wis. Kayak nikahe qabil tu nikah wis dianggap berarti sah. Ya wis cukup nganggo satu kata, ora usah loro. Ngono iki maksudnya. Intum lanjut. Wal batil. Sedangkan yang batil ini adalah muqabil, lawan kata dari sahih. Mala yata'allaqu bin nufud wala yuqtaddu bihi. Artinya sesuatu yang tidak terkait dengannya opoan nufud enggak enak. Sesuatu yang terkait dengan sesuatu yang dengannya tidak terkait keberlangsungan dan penganggapan lawan. Jadi
ora berlangsung atau dan tidak dianggap itu batal. Salate batal, artinya salate tidak berlangsung atau salate ora dianggap. Itu maksudnya batil. Nah, al-batil muqabilus sahih. Batal itu lawan kata dari sahih. Wa batala syai'u idza dhahaba. Sesuatu itu batal ketika hilang. Iya gitu. Sesuatu batal ketika hilang. Fal batil lima lam yufid al maksud junila kasyai'il haliki. Apa iki maksudnya? Mubtada'nya fal batil yang batal, sesuatu yang batal karena sesuatu yang tidak lam yufid al maksuda, sesuatu yang batal karena sesuatu yang tidak berdampak pada maksud. Yufid itu berfaedah, berdampak, berakibat, maidai, lam yufid yang tidak berdampak, lam yufid yang tidak berakibat maksud, ju'ila yang dibuat enggak, iku khobar ya, iki rada angel. Iku ju'ila kasya iki aku maca rada angel. Iku ju'ila dibuat kasyai seperti sesuatu al-haliki yang rusak. Iya, mubtada'nya iki aku maca ngono. Lek iso maca liyane neh ndak. Mubtada'e di al-batil, fal batil. Mubtada' khabare ju'ila. Jadi lek ngartene ngono piye, sesuatu yang batal karena sesuatu yang tidak berdampak pada maksud. Piye iki maksudnya? Kok mau nizar nikah tujuannya ben halal. Lah, sesuatu yang batal karena tidak tercapainya maksud, artinya orang hasil jadi halal nikah iki ju'ila tadi itu dibuat, itu khobar ju'ila dibuat kasyai'i haliki seperti sesuatu yang rusak. Itu maksudnya ju'ila. Iki khobare iku dadi khobar lho. Aku maca karo dok kangelan iki piye karepe iki. Mosok khobare ju'ila yo lek aku maca ngono. Dadi sesuatu yang batal karena sesuatu itu tidak berdampak pada maksud, tidak berfaedah pada maksud, itu dibuat seperti sesuatu yang rusak. Contohnya, jadi kowe lek akatan, contoh misalnya akad yang rusak, itu mau kan? Misalnya, sing nikahke iki sing dinikahke iki nizarna angkah tu aku sing dinikahi angkah tuka wa zawwajtuka ukhtina nizar ini bimahrin apa bimahrin sayyarati merek Mercedes Benz. Nah aku tinggal lho orang perjanjiane terus aku jawabku qabil tu nikah bimahrin alfain rupiah. Wah, syarat. Saya jawabnya qabil tu nikah bimahrin malain rupiah. Sah enggak? Bimalain bimiliar juta sejar rupiah. Nikahan qabil tu nikah bimiliar rupiah halang. Saya jawabnya gitu. Padahal nikahnya qabil tu nikah ukhtina nizar bi sayyarati Alphard, Toyota Alphard. Gaya ya.
Tapi aku jawabku qabiltu nikah bimahrin nukut miliar rupiah halan. Jamnya sing saksi-saksi iki jejelku saksi piye jamu pripun saksi jawabe lho piye iki dijawab saksi saksine wong akeh kira kabeh ya ora sah to wong akate mau pira mobil Toyota Alphard iki mas kawine jawabe sak terima tapi dengan mahar 1 juta rupiah ya enggak sah. Nah itu enggak tercapai kan itu seperti sesuatu yang rusak. Lah iki aku nyontohin iki. Nah iki contohnya mislul bai seperti jual beli bisyartil khiyar fauqa salasati ayyamin. Saiki ini ora berlaku iki sing seperti jual beli dengan syarat memilih maksudnya angen-angen memilih iki milih-milih ya ora memilih di atas 3 hari. Ya engko sik lebih dari 3 hari. Itu enggak boleh. Itu kayak gitu, Don. Saiki nek akeh fikih sing kae mbok terapke saiki ora dadi ya, Be. Akeh sing iki mbok piye ku fikih iku. Lah makane tumbuh kayak kowe ngene iki lho, wis pinter dadi ngene. Kowe maca bab amalan di kitab takrib lah ora dadi kabeh ngene. Termasuk di antara apa? Jual beli bek apa iki pesanan iku apa istilah lali. Salah satu iki bojoku lek entuk pesanan ora rasa kabeh iku. Syaratnya itu apa? Pesanan itu tidak boleh yang dimatengke karo api. Maksudnya gak itu sing pesanan makanan itu ora dadi, ora ono catering itu. Ora itu jadi pesanan itu kira syaratnya ora sing model harus dimatengkan lagi enggak usah. Mosok ngono. Lah pemenang kok jual beli nganggo online mbok sambo ora iku malahan. Padahal kowe misalnya online kabeh. Bingung dong, makane ya kok kowe ngene lah mulai belajar sithik ngene-ngene engko kowe wani sah ngono ku kowe wani ndarani sah ngono wani sebagai mujtahidah. Wis hafal Quran lho Zar. Karena engko maca hadis wis belajar iki. Lho Zar. Dadi mujtahid. Engko wis kowe hafal ngerti tak taklid karo kowe Zar. Ya ngono. Ya. Jadi aku mau takut pergi diwaca angel yo terapahne malah ora iso. Jadi akhirnya sing iso ya itu. Terus yang ketiga wan nikahul abdi dan nikahnya nggih contohe saiki wis ora ono ngene iki lho. Nikahe budak pada al-qurrata pada perempuan yang bebas yang merdeka dengan bisartin dengan syarat antakuna dengan syarat adanya apa rubbatu bi antakuna rubbatu shadaqah dengan syarat mas kawinnya mas shadaqah itu jadi mas kawinnya rubbatahu niku menjaga mewaspadai. Maksudnya piye iki? Kowe budak nganu wong wedok. Wong budak kan ora ndek apa-apa ya. Wong dirinya aja enggak punya. Budak iku ora ndek apa-apa. Zaman biyen masalah kejem banget ya. Saiki wis ora ono. Budak iki ngerti, ora ndek apa-apa. Awake iku ora duweni. Kasar ngono mah. Lek kowe kan wis ora di dunia awakmu sak kowe sing duweni. Budak iku duweni awake ora, sing duweni sapa? Tuane. Iku ora duweni. Lha iki piye padahal perlu nikah karo ora duwe apa-apa sing iso nggo mahar. Nikahe wong wedok merdeka. Mahare apa? Wis dengan mahar aku njogo bojoku sampai akhir hidupnya. Salah nikahe yo kewas. Jadi mahar itu karena dia wong lanang untuk lemah. Jadi mahar apa?
dengan perlindungan saya mewaspadai dia sampai akhir hidupnya. Itu adalah akad yang batal. Untuk koyo iku mau. Wa seperti lagi mislu mukhalaatil shaghira. Mukhala'at iku apa ya? Iki mau minta kholae apa? Cerai bayare perempuan kecil. Enggak ngerti pasti ya. Mungkin ya itu juga. Fahadihi akad-akad yang ini itu adalah ukudun. Adalah akad-akad batilatun yang tidak sah, batal. La tufidu, tidak bermanfaat, tidak berdampak, tidak berakibat maksudah pada maksud dan tujuan dari akad. Wala yuqtad biha, dan tidak dianggap biha dengan akad tersebut, tidak dianggap. Fa ahadul lafdain, salah satu dari dua lafaz min qauli ma la yata'allaqu bin nufud wa la yuqtad bihi yakfi kama taqaddama fi sahihain. Salah satu dari dua lafaz min qauli fa ahadul lafdaini, salah satu dari dua lafaz min qauli dari perkataannya musannaf ma la yata'allaqu bi an-nufud, satu lafaz wala yuqtad bi, dan lafaz berikutnya dari yakfi, cukup salah satunya kama taqaddama, sebagaimana di atas fi sahih, di dalam sah kama taqaddama, seperti di atas. Lek kowe nulis buku kan ini seperti di atas nang, di atas di lembaran bukunya, tapi kowe nulismu di atas. Sakjane wong Arab malah bingung di atas endi? Wong iki ning lempiran halaman 1 ora di atas. Padahal iki nulis ning kene. Ini nyebute padahal sing disebutke iki ning kene. Lek kowe bahasa Indonesia tetap seperti di atas ngono to. Nek nulis ora lah, ora tau nulis. Lek nulis itu mesti seperti di atas. Kowe ngomong pun lek ngomong sih lek bahasa seperti tadi. Seperti tadi yang aku katakan, tapi lek nulis seperti di atas. Itu artinya sahih. Wal lafdu, kita lanjut. Jadi sah dan tidak sah. Wal fiqhu akhos, apa itu macamnya latihan saya? Mari dadak apa Zar ngurung patek krungu nih Zar iki mau. Apa Zar macane Zar? Apa? Akhos? Iki segote apa? Segote apa? Isim tafdil ora akhos, tapi akhossu. Lek sadurunge ditafdilke iku apa? Sadurunge di apa lek bahasa Inggrisnya apa ya? Isim tafdil bahasa Inggrisnya apa? More atau most itu loh. ER atau EST, tambahan ER atau ST bahasa Inggris, atau lek ora iso ditambahi tambahan more atau most. Sebelum ditambahi more atau most, sebelum ditambahi ora ngerti iki. Tambahi ER sama ES sebelum isim tafdil. Apa iki? Sebelum akhossu, lebih khusus. Sebelum akhossu apa? Sebelum ditafdilkan apa? Iso ae mbedeki golek bedekan. Jadi sebelum akbar itu kan isim tafdil. Sebelum akbar apa? Kabirun kan. Sebelum akhossu apa? Yes. Taktuk taktuk taktuk. Sebelum akhossu apa? Apa sedurunge Zar? Ini ngarep ngono terus. Apa sebelum akhossu nama? Akhossu apa sih artinya? Lebih khusus lah yuk. Khusus bahasa Arab apa? Apa? Lho iki sebelum isim tafdhil atau fi'il madhi ne. Apa? Khasun lho iso ngono kok. Khasun iki ya, akhasu. Fikih itu lebih khusus, akhasu. Asalnya khusus itu khasun. Ya, iki akhasu. Lebih fikih itu istilah fikih itu akhasu, lebih
khas. Bahasa Indonesianya khusus apa? Khas itu bahasa Indonesianya khas. Fikih itu lebih khas daripada ilmu. Yakni fil istilah. Pengertian yakni itu apa sih? Yakni segote apa? Bener rada ngerti. Yakni itu segote apa? Kita kan muni-muni yakni lek bahasa Indonesia wis enggak digunakake. Diganti apa lek bahasa Indonesia yakni itu? Ora ngerti juga, bener rada ngerti. Yakni ini bahasa Indonesia itu wis ora dinggo. Tapi diganti apa? Yakni apa sih bahasa Indonesia? Ya ini diganti ya itu. Ya. Ya tadi wis ora ana sakjane yakni iku, anane ya itu. Tapi lek bahasa Arab iki yakni itu segote apa? Ben ngerti iki ana tambahan. Yakni ngono. Apa Dil? Nah, ora ngerti. Apa ki? Kan kitab kan boleh ada yakni ono neh lek ora kadang ora berupa yakni. Apa ki? Yakni itu segote fi'il mudhari. Fi'il madinya ana yakni memaknai, ana makna. Lah ana yakni isim masdare nganggo masdar mim makna. Arti makna. Berarti lek wayakni apa? Wayakni mengartikan saja. Mengartikan sapa? Iki kan ana mengartikan. Musannaf ya. Apa sing wayakni, apa sing syarah misalnya wayakni. Artinya ngono yakni itu fi'il mudhari. Wayakni fil istilah. Mengartikan memaksudkan iki bahwa al-fiqhu akhasu minal ilmi itu fil istilah. Makanya kadang orang yakni tapi nakni. Yo, Dil, yo, Zar. Kadang kita pun nakni, ono enggak ngerti. Enggak ngerti. Nakni, tahu kurang enggak? Walah, ning kita engko mungkin ono nakni. Ngersakake ingsun biasanya manani ngono, ngersakake kita. Ngono maksudnya ngersake apa? Memaknai gitu loh, memaknai. Maksudnya dalam yakni memaknai. Wa yakni fil istilah. Maksudnya mengartikan yakni tapi biasa itu yakni fil istilah bahwa al-fiqhu aqasu minal ilmi itu fil istilah. Tapi itu ngersake sapa musannaf fil istilah. Al-fiqhu aqasu minal ilmi itu dalam segi istilah. Jadi lebih khusus itu dimaksudkan adalah dari segi istilah gitu. Ya, yakni itu fi'il mudhari. Melane soalnya sing didelok laine. Udang ta? Ta apa? Wadalika tersebut wadalika annal fikha sesungguhnya fikih fi urfil ulama pada umumnya ulama innama yuqalu sesungguhnya dikatakan ala yaitu ala ma'rifatil ahkamis syar'iyyah kama taqaddam yaitu mengetahui atau ilmu hukum-hukum syariat sebagaimana di atas. Kama taqaddam sebagaimana di atas. Di mana yang telah lalu, telah lalu, kama taqaddam seperti di atas. Angop. Wal ilmu yuqalu dikatakan alama wa ammu. Tak tenon nemare. Sedangkan ilmu dikatakan alama wa ammu minan dzalik. Ilmu itu lebih ammu apa? Lebih umum. Rak durunge isim tafdil. Sak durunge isim tafdil apa? Ammu. Ammu lebih umum daripada fikih. Terus fa'in kullun fa'inna kulluman. Ini ki macane
bener gak bengok-bengok saya sampai iki njajal sampai dalik piye iki yo. Latihan sithik ono latihane maca. Ayo. Flame. Apa iki macane? Walae ono. Ora sampai wali sithik iku. Sampai koma wali sithik. Ayo sing iso jadi ben buka. Ayo. Tang. Ayo. Mulai nomor iki. Ngene iki saya mengalihkan perhatian ke ben iya ke ora ngono lho. Aku mau kemringet dhewe ngene ora penak-enakan oleh tekan dindi pikirane. Ayo in. Ana ta indin. Lho kok ngene tok kandhane yo. Yes, taktuk. Dia yes dijal. Wes bariku la wa amu min dalik bariku terus macane ayo ta ya terus bariku ana min apa man iku ana apa iku iki macane apa latihan lek ora ya didelok ana iki. Nah, iki ben ono latihan iki. Mau sak kalimat sampai sak pol. Ayo zar pe zar. Ayo. Fa'in apa fa'inna? Nah. Iku fa'in apa fa'inna? Iku iso to apa di-scan. Apa ngono? Di-scan terus langsung terjemah ketemu. Tapi kadang wilayah tekan tinggi malah ra karuan lah. Wis tahu. Nek langsung bener penak ae. Ya. Bermin apa man iku apa macane? Artinya apa? Golek isik. Ayo Ri, ayo ngetemono pirang kata iku, golek. Ya, berarti segote apa atukin niku? Iku ning HP ono maca iki ono ngono ya. Iya, apa ae diwaca apa ae gitu. Ya wacana. Ora ono karo kate. Jajal sithik ini mau aku maca akeh sret sak menake terus tambah siji latihan. Ayo ta, kamu harus ta, kamu. Ayo. Jajal tak mikir sithik ngono. Wong aku maca saya tak gede-gede ngene ben apa? Ben mikire wis tek males lah kok tak. Ya, apa artinya? Iya, aku ya mesti bener jajal terus sambungke kalimat ngono piye jajal. Ya ayo, enggak apa-apa. Ayo pas malam. Ayo yes. Ono sing iki rada gampang, ono sing angel. Nah iki enggak memberikan iki apa? Penafsiran ngono. Agar iso iku sun. Iya, ayo jajil azhar. Fa'in apa
Ono kene ya. Adil. Asik dil. Memang carane yang ngono ku urung patek ngerti ya carane ngotak-ngatik ini. Tapi lek wis kuliah ngotak-ngatik ku cepet reret kemungkinan. Temu Ki. Aki. Yo. Ya. 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 Terus burung rampung itu. Ya. Kila apa? Kila lahu. Iya, artinya piye? Bener. Acane lah iki orang mbok golek iki. Atona yakin. Setiap orang yang sempurna, setiap orang yang sempurna. Oh, salah golekmu isih lek sempurna. Apa? Atona menyempurnakan bukan sempurna. Iku melazim. Lek atona iki mutaati. Dadi piye? Setiap balene sesungguhnya salah. Lek hasil ilmu mbok maknane hasil ilmu nu salah. Kurang jeli. Itu susunan apa? Susunan apa iku? Sonaah ilmatan itu susunan apa? Iku posisi dalam kalimat. Tapi dua kata itu sonaah sama ilmiah itu susunan apa? Naat manut. Gak iso susunan naat manut apa? Mau bukanannya apa? Apa? Perbuatan ilmu. Enggak. Sonaah apa sih? Kan masdar iki. Sonaah kenapa? Iya, ono industri terus liyane. Pekerjaan kerajinan. Sonaah kan masdar toh? Lek ning klasifikasi iki sonaah segote apa? Iki kan ngeleng-ngene. Sonaah segote apa? Segote se. Sonaah itu. Segote. Sonaatun ini segote apa? Lek di buku saya masukkan itu di masdar. Tapi ada masdar sonun membuat. Ya. Sonaah itu yang masuk kategori hasil. Nah. Jadi ono sing masdar siji itu langsung iso dadi penyebutan atau pembendaan kata kerjanya, ada yang hasil langsung. Tapi ada yang terpisah seperti kholqun. Itu yang jadi satu. Kholaqa yakhluqu, kholqun. Kholqun itu bisa artinya membuat, bisa hasil buatan makhluk artinya. Kholqun itu hasil buatan makhluk.
Jadi makhluk Allah itu enggak iso kamu bahasa Arabnya makhlukullah, enggak bisa, enggak boleh. Tapi khalqullah. Tapi bisa ayyahlukullah, bisa khalqullah, iso. Jadi Allah membuat itu bisa. Wa khalquhu, Allah membuat. Itu bisa pembendaan dari kata khalaq. Jadi yang satu kata bisa bermakna langsung double hasil atau pembendaan. Oke? Masalah itu. Tapi ada yang terpisah. Udah kayak ini, sona'a yasna'u. Masdare sonun, asli masdar sonun. Hal membuat. Membuat mobil itu mudah bagi orang Jepang. Wason usayyarah yasirun alal Jabin. Orang Jepang misalnya. Itu sonun, membuat mobil. Tapi kalau buatan, hasil buatan orang sonun, tapi sona'atun, terpisah. Nah, kalau di kamus sona'ah itu dimasukkan dalam kelompok masdar. Di buku saya itu saya masukkan masdar, maknanya hasil dari membuat, buatan jadi. Tapi ada di buku nahwu lainnya tidak dimasukkan apa enggak lupa saya namanya di kitab. Enggak ngerti masuk ning alfiyah. Tapi ning nahwu sing tak waca itu masuknya isim apa lupa saya istilahnya isim apa. Lah ini sona'ah itu artinya apa? Buatan, hasil pekerjaan. Jadi dia mau industri hasil apa? Sona'ah itu hasil karya. Ya, dimaknani hasil buatan apa sih? Iso maknane hasil karya toh? Enake sing basa sing enake hasil karya. Ngono maknane. Jadi wis bener. Sesungguhnya setiap orang kulaman benar maknanya yang menyempurnakan atkona menyempurnakan sona'atan hasil karya ilmiatan yang sifatnya ilmiah ya. Jadi karya ilmiah ngono ae. Dadi enake sona'atan ilmiatan itu karya ilmiah. Setiap orang yang telah menyempurnakan karya ilmiah min berupa nahwin ilmu nahwu au kalamun atau kalam au ghairi dzalik atau lainnya. Qila lahu dikatakan baginya itu alim. Orang yang tadi itu alim tahu mengerti bidzalikal fanni dengan naun apa macam jenis ini. Tahu dengan jenis ini, jenis fanun jenis macam naun. Wal fikhu, sedangkan fikih naun min anwa'il ilmi. Sakjane wong iki fani bidzalikan naun onae wong iki fani atau fani artinya sama dengan naun. Bidzalikal fani atau bidzalikan naun. Wal fikhu naun, sedangkan fikih itu naun macam dari min anwa'il ilmi, dari beberapa jenis ilmu. Jadi fikih itu bagian dari beberapa jenis ilmu. Dia cuma bagian ilmu. Fakullu, maka orang tadi itu tidak dikatakan faqih, tapi alim. Fakullu fikhin, setiap fikih itu ilmu. Walaysa kullu ilmin fikhan, bukan setiap ilmu itu fikih. Wa kullu faqihin alim, setiap ahli fikih itu alimun alim. Walaysa kullu alimin faqihan, dan tidak setiap orang yang alim itu faqihan, ahli fikih. Maknanya gitu. Kok tak maca dhewe ya? Mau tak terus dadi takon maca dhewe. Ya, iki sing definisi angel nah, tapi wis ketemu. Iki kita lanjut. Ben rada akeh. Wal ilmu iki kok kira iki. Wal ilmu terus piye macane Zar? Nih Zar ketiban campur terus iki. Nah. Zar piye Zar? Wal ilmu ya. Ya. Iya, lek di maknani Jawa, maknani Jawa iso iku. Wal ilmu utawi ilmu piye? Iku ma'rifatul maklumi. Mengerteni yang dingerteni. Alama ing atase barang kang utawi ma iku bihi kelawan ma iku ora mudeng sampe alama huwa bihi. Iki tak takon
Arep mbok golek ya pone dil ning kamu sing alamah wa bihi. Mak wis ngerti barang kang aja nganggo barang aku kadang ora barang sing akeh. Kang yang sing siji isim mausul, wa isim dhamir, bi huruf jar, di isim dhamir nah. Kakuati alamah wa bi. Soale ngerteni saya ketemu. Jadi ilmu caranya karo berpikir. Ilmu itu apa sih? Atau ilmu itu apa jajali? Iki definisi iki. Ayo sak definisimu tak harus ngomong, gak entuk meneng ae, gak entuk guyu tok. Sak jawab-jawabmu ndak taktuk-taktuk. Malah khusyuk pol ini. Khusyuk nih. Ayo boleh kamu golek apa definisi ilmu? Ayo kudu jawab mah sejak berpikir saya ilmu apa jajal definisi ilmu apa ya? Ngerti gak ilmu? Itu delok pokoknya jawab. Sing tak takoni kudu iso jawab. Ayo apa ilmu definisi sak jawab-jawabmu? Definisi dhewe boleh. Salah jawab ikun masih ora apa-apa wong. Apa ri? Ayo takut bervaksin apa? Yang ini tuh ben kayak Zar lagi guyang-guyu. Wa an tafrohi yufarrihni. Wa an tabhaki yufarrihuni. Membuatku seneng Zar bilang guyang-guyu ngono kuwi. Lagi seneng apa? Madza yufarrihuka? Madza yudhiku? Apa yang membuatmu ketawa? Apa ana definisi ilmu? Pengetahuan sistematis yang merupakan produk dari aktivitas penelitian dan metode ilmiah. Itu ilmu. Definisi balanya definisi padha ya. Ya jajal iki semocoin ben jajal iki. Lho kok moh iki piye? Piye Zes? Sepelan ilmu adalah ben kanggo apa ini? Ayo Zes. Ngurung ketemu ora. Wes. Iya jajal ilmu adalah pelan. Ayo ta. Barbar. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Tepat iku. Iku mbok kabeh ya. Oh enggak. Iku definisi. Ya itu definisi ini persis. Wal ilmu ma'rifatul ma'lum alama huwa bihi. Tapi aku maknani ora ngono. Iki wangi opo ku alama huwa bihi. Ya ilmu adalah mengetahui maklum sesuatu benar adanya. Aku maklum alamah wabi benar adanya sesuai hakikatnya ngono kan pada benar adanya itu alamah wabi kita uang nang niki piye maknane yo bahasa Indonesia basa Jawa ora bakalan ora dadi ora ketemu ya alamah wabi benar adanya ya ilmu tahu itu ilmu tahu mengerti itu apa sih maksud tahu mengerti ya mengetahui yang kamu bahas yang kamu mau ketahui itu benar adanya, ora salah. Contohnya ini, iki sing tentang, kowe ngerti? Saya tahu Nizar. Kowe ngerti tak sapa iki Riki? Kowe ngerti Nizar? Kenal. Jawabnya, lah Nizar itu piye? Nizar itu bocah dhuwur, gede, ireng. Ya. Benar gak gitu? Berarti dia enggak ngerti. Sing bener piye? Ya. Nek takoni, "Kowe ngerti Nizar?" Ngerti. Jawabe nek wong bener ngerti ku berarti Nizar adalah cewek sing cilik. Guyang senengane guyu, tapi nek kan ora MCC. Terus apa nek? Pinter tapi males. Nek kon sinau iki. Bener apa ora lah? Itu lagi bener. Berarti saya ngerti. Lah tingkat ngerti ku beda-beda.
Lek wong tuane lu ngerti kecilek. Gurune lu ngerti sebatas tentang ya itu ngerti tapi benar. Jadi alama wabi itu benar adanya. Nek dimaknani bahasa Indonesia itu aku lagi ketemu piye ya maknani alama wabi itu. Tak takoke ora ngerti. Benar adanya atau dikemu ala hakikati. Artinya benar sesuai hakikat benda. Jadi kamu ngerti tentang api. Al ilmu api. Api itu apa? Ya api itu panas ini dingin. Tapi ngertimu ngono kok. Kamu ngerti garam. Ngerti no garam? Apa itu garam? Ngerti? Barang sing asem nggo bumbu. Ngono tok to? Iya, tingkatmu ngertine sak ngono tok. Tapi lek wong kimia takoni, kamu tahu garam? Jawabe enggak ngono tok. Lek wong ahli kimia, wong ngerti kimia. Garam itu adalah hasil reaksi dari asam dan basa. Sehingga menjadikan garam plus H2O, air. Dan salah satu bentuk garam adalah garam dapur. Jadi garam itu tidak hanya garam dapur, adalah garam dapur. Garam dapur itu rumus kimianya adalah NaCl atau natrium klorida. Oh, bentuk itu mempunyai sifat gini-gini. Itu lebih alim. Lek mau ngerti ngono ta. Ya masalah mangan. Engko terkaitan dengan ilmu fisika kayak ngertimu ngono ta. Lek sing ahli kimia enggak gitu. Garam itu apa? Ya itu ngerti. Ya tapi apapun kan ngerti. Lek sebenarnya pada hakikatnya juga enggak kurang tepat. Sing benar apa? Sing tepat apa? Benar adanya. Ya cilik. Lek satan ya kok iki mu Nizar itu kayak ngerti Nizar ngerti. Nizar piye? Cilik ngono ta. Ya bener, tapi kan ora lengkap. Belum hakikat, jauh dari hakikat. Garam itu apa? Sesuatu yang asin, bener. Tapi itu apa hakikat? Enggak. Hanya salah satu gambaran, kurang bener. Tapi lek benar adanya, itu yang tepat. Jadi, kowe ngerti Nizar? Iya, ngerti cilik, bener toh? Tapi belum hakikatnya. Kan ngerti garam, ngerti apa itu rasanya asin, bener, tapi belum ngono. Ono sing asin tapi gak garam, apa kan? Ya, jadi tepatnya itu alama wabihi benar adanya. Lah iso golekno kalimat sing luwih pendek lebih bagus translate ini it's okay. Ya. Saiki aku pengen alama wabihi. Ya Allah Akbar. Ya, ini terjemahan dari wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bi. Ilmu adalah mengerti yang mau dimengerti, mau yang maklum itu sesuatu yang mau dicari tahu. Tahu adalah mengetahui yang mau dicari tahu benar adanya. Atau ya, ilmu adalah mengetahui sesuatu yang ingin diketahui, apa yang diketahui benar adanya. Yes, alama wabi itu tepat maknanya benar adanya. Lek sesuai hakikat dari benda itu sendirinya. Tak balenya jadi lek kamu ngerti garam, ngerti, tapi jamu garam itu piye? Rasanya kecut, alah serang ngerti ya kan? Dia ngerti, ini ngerti, tapi salah, tidak pada alama wabi berarti salah. Nizar kok gede dhuwur ireng wonge salah ya salah kabeh malahan. Salah kabeh. Jadi enggak ngerti. Ngerti sithik sebae salah ya enggak ngerti, enggak ilmu. Alama wabi. Oke, itu pengertian terjemah dari alama wabi. Mungkin bisa jadi ada yang lebih tahu maknanya. Silakan, saya siap tapi aku maknanya alama wabi. Enggak boleh kamu ora bakal ketemu. Nah iki jadi langsung ku ono enggak sing ngartekno alama wabi ngono. Neng Mas. Apa? Ono. Apa? Jadi terjemah sithik. Sesuatu sebagaimana adanya.
sesuatu seperti mana adanya realita. adanya di dalam realita. Bener toh? Benar adanya. Enak ngono ya. Padha benar adanya. Adanya itu sesuai realita. Benar adanya. Ya benar alma wa bihi sesuai realita. Ono ya nerjemahe ngono. Maksudnya bener itu. Tapi isih lebih padat terjemah saya. Benar adanya. Ya terserah ngono. Wallahu a'lam bishawab. Yassarna ta'allumana wa ta'limana wa barik fi ilmina al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.